Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebanyak 31 dari 42 penumpang kapal motor ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar ditemukan selamat. Disambut tradisi Angaru, sejumlah raja tiba di lokasi pengukuhan pengurus kerukunan keluarga besar di Kabupaten Pindrang. 15 tahun terakhir jembatan di Dusun Sarong, Kabupaten Tanah Toraja tak pernah diperbaiki pemerintah. Kita ke informasi selanjutnya. Sejak 15 tahun terakhir, jembatan di Dusun Sarong, Kabupaten Tanah Toraja tak pernah tersentuh perbaikan dari pemerintah. Warga pun terpaksa melewati jembatan yang lantainya sudah lapuk. Warga dan para pelajar ini sedang melewati jembatan yang lantainya sudah lapuk. Mereka harus meniti jembatan dengan ekstra hati-hati agar tidak terperosok. Mereka terpaksa setiap hari menantang maut melewati jembatan ini. Warga mengaku tak punya pilihan lain karena jembatan ini satu-satunya sarana yang menghubungkan Kelurahan Rembon dengan Lembang atau Desa Sarapeang di Dusun Raong, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja. Sejak 15 tahun terakhir, jembatan di Dusun Sarong tak pernah tersentuh perbaikan dari pemerintah. Padahal di setiap pelaksanaan musrembang, jembatan tersebut selalu diusulkan untuk diperbaiki, namun hingga kini tak pernah terrealisasi. Anak sekolah? Anak sekolah? Iya, tiap hari. Tiap hari? Iya. Sudah lama begini? Sudah 15 tahun. 15 tahun begini? Dibuat ini. Terus selama rusak ini tidak pernah ada? Tidak ada. Kalau setiap musrembang dikasih masuk, tapi tidak ada realisasi. Nah, harapannya warga, Pak? Wah, harapannya diperbaiki toh. Segera diperbaiki. Sekaligus diperbaiki. Karena ini akses apa, Pak? Akses penghubung antar kelurahan, kecamatan atau apa? Kelurahan. Antar kelurahan. Dengan anak sekolah. Anak sekolah ya? SMP dengan SD. Biasa juga dilalui sama warga. Warga berharap segera ada upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah agar jembatan penghubung ini dapat membantu aktivitas warga dan para pelajar. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Para raja disambut tari Pandupa saat menghadiri pengukuhan masyarakat adat yang bernaung dalam kerukunan keluarga besar Bijana. Bijana dalam bahasa Indonesia artinya keturunan Daeng Matola Galang-Galang, seorang pemangku adat pada zaman Kerajaan Sawito. Disambut tradisi Angaru, sejumlah raja tiba di lokasi pengukuhan pengurus kerukunan keluarga besar KKB Bijana Daeng Matola Galang-Galang. Sebuah komunitas masyarakat adat di Desa Sabang Baru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Angaru berarti bersumpah dan ikrar yang diucapkan seorang abdi kepada junjungannya raja. Para raja yang hadir juga disambut tarian Patdupa sebagai penghormatan kepada tamu agung. Tradisi Angaru ini dilaksanakan ketika menyambut raja, pemerintah sebagai pernyataan sumpah setia kepada raja, pemerintah termaksud saat pengukuhan pengurus kerukunan keluarga besar Daeng Matola Galang-Galang. Ketua KKB Daeng Matola Galang-Galang mengatakan terbentuknya komunitas adat KKB Daeng Matola Galang-Galang ini untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang ada, sekaligus sebagai wadah untuk mempererat ukhuwah dari keturunan Daeng Matola. Ini adalah dalam rangka acara pengukuhan pengurus keluarga besar Bijana Daeng Matola Galang-Galang. Ini sebenarnya leluhur kami dari 7 generasi yang objeknya berada di BT Paremba. Itu semacam raja di sana? Iya, yang disebut Arung Galang-Galang. Di zaman kerajaan, Daeng Matola dikenal sebagai sesepuh adat di Galang-Galang. Saat ini nama wilayah Galang-Galang berganti nama Benteng Paremba, masih di wilayah Kecamatan Lembang. Kepengurusan KKB merupakan keturunan ketujuh dari Daeng Matola.
Pemangku adat Sawito mengatakan penguatan kelembagaan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antar keturunan Daeng Matola Galang-Galang, termasuk masyarakat di sekitarnya. Di Sawito ini memang terbentuk dari 4 etnis itu sebenarnya. Prinsipnya sebenarnya penguatan kelembagaan ini kan tujuannya bagaimana mensejahterakan masyarakat kita di bawah. Paling tidak bagaimana menghubungkan masyarakat kita yang ada di bawah itu, yang ada di bawah itu untuk berkolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah kecamatan berharap kerukunan keluarga besar Daeng Matola Galang-Galang memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah dan bangsa. Camat Lembang mengatakan potensi-potensi yang dimiliki KKB Daeng Matola Galang-Galang dapat bersinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah, termasuk menjadi perekat di tengah-tengah masyarakat dalam memperkuat NKRI. Yang paling kami harapkan mereka bisa menjadi perekat baik bersatu dalam hal penguatan NKRI negara kesatuan kita yang berbani dengan landasan pengadarang adat tulis. Ini memang suatu adat memang atau bagaimana ya? Sebenarnya ini sebagai bagian daripada kerukunan keluarga. Tapi mereka ingin mengangkat sebuah budaya kelestarian budaya itu. Mereka ingin perlihatkan bahwa kita adalah orang Bugis selalu mengedepankan yang namanya pengadarang. Si Pakatau, si Pakainga, si Pakalapi, apapun profesi kita. Ya, bahkan mereka ingin mengangkat kelestarian budaya yang ada. Walaupun terbentuk dalam suatu ormas, yang nantinya kami harap ormas ini justru menjadi perekat bersatu setiap kerukunan yang ada di sini. Sejumlah raja yang hadir dalam pengukuhan masyarakat adat tersebut diantaranya ada Tuang Sawito, ada Tuang Supa berasal dari Pindrang, Datu Sidenreng dari Sidrap, Karaeng Bungoro dan Karaeng Sigeri masing-masing dari Pangkep. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Jika biasanya bakso dimasak di atas kompor gas atau minyak, di kota Parepare kita bisa temui bakso yang dimasak di atas arang. Siapa yang sangka ternyata aroma dan rasa bakso jadi berbeda. Cita rasa khas membuat bakso milik Sutrisno ini laris manis. Sepintas bakso yang dijual pedagang kaki lima ini tidak berbeda dengan bakso pada umumnya, bukan? Namun ternyata perbedaannya terdapat di aroma baksonya. Bakso yang masak dengan arang mengeluarkan aroma dan rasa yang berbeda dibandingkan bakso yang masak dengan kompor gas. Salah satu penikmat bakso ini mengatakan rasa bakso ini memiliki rasa yang sangat khas. Hal itulah yang membuat dia dan keluarganya berlangganan makan bakso di tempat ini. Sekali beda rasanya sama bakso yang pada umumnya. Ini ada khasnya. Pakai kompor, pakai sayur. Nyaman, saya enak ini dan bisa tahan lama kalau kita makan banyak. Itu airnya sudah ditambah-tambah begini. Iya. Ada aroma ini ya, yang maksudnya beda dengan bakso pada umumnya ya. Makanya ibu maunya pelanggan masuk ke sini. Ya, sudah langganan Pak. Langganan. Penjual bakso Sutrisno mengatakan sengaja menggunakan arang karena cita rasa bakso jadi berbeda. Selain itu, ia juga terinspirasi dari masa kecilnya di kampung halamannya. Saat masih di Jawa, ia kerap melihat orang tuanya memasak dengan arang, sehingga ia mencoba membuka usaha bakso yang dimasak dengan arang. Bagus kalau pakai arang rasanya beda. Kalau kelebihannya memasak dengan kompor atau menggunakan arang itu dari cita rasa gimana, Mas? Beda itu kan. Lebih enak itu kalau pakai arang yang alami kan. Ya, ada cita rasa tersendiri ya. Dalam sehari, warung yang terletak di kota Parepare ini bisa menjual puluhan porsi bakso. Harganya juga cukup terjangkau, yakni Rp10.000 untuk satu porsinya. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.